kita sudah sampai membahas kepada dikuduskanlah namamu. Ya, kita sudah membaca dari Injil Matius pasal yang ke-6, doa Bapa kami, ya, dikuduskanlah namamu. Kita sampai kepada poin penekanan dalam satu poin ini, yaitu saya menyadari bahwa Allah yang Maha Kudus itulah yang mengasihi saya. Dengan kasih-Nya yang tak berhingga, hanya oleh kasih karunia anugerah melalui karya pengorbanan Yesus Kristus. Ya, saya perbesar. Ya, kesadaran kita ini pun adalah kasih karunia Allah. Ya, bagaimana saudara dan saya bisa punya kesadaran akan kebenaran ini? Karena tidak semua orang memiliki kesadaran. Banyak orang yang diberitakan kebenaran tapi tidak bisa menerima kebenaran itu. Dan tidak menyadari bahwa itu adalah kebenaran. Karena apa? Ya, karena buta rohani. Satu hal yang sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya adalah peristiwa kelahiran baru. Dan ini sudah berkali-kali kita mendengar dan saya menekankan kebenaran ini, kelahiran kembali. Betapa pentingnya peristiwa kelahiran kembali itu dalam kehidupan saudara dan saya. Karena tanpa kelahiran baru, saudara tetap buta rohani. Dan saudara tidak menyadari kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya. Saudara hanya diyakinkan oleh kebenaran hasil pikiran Anda sendiri, atau kebenaran Anda sendiri, atau kebenaran tradisi, atau kebenaran hasil logika manusia. Tapi bagaimana kita bisa menyadari kebenaran yang sungguh-sungguh datang dari Allah? Kalau itu bukan karena pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan Anda, mencerlikkan mata rohani Anda, dan memberi kita pengertian yang sejati, yang dari surga. Ya, kita sesama manusia aja kadang-kadang salah ngerti. Apa yang saya katakan, Anda tidak bisa mengerti maksud saya. Antara manusia dan manusia aja nggak bisa mengerti. Apalagi antara hidup manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini mau mengerti nilai-nilai surgawi. Sekali lagi, tanpa pencelikan mata rohani, pencerahan, kelahiran kembali, saudara dan saya tetap buta. Bersyukur karena saudara disadarkan, diinsyafkan bahwa Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Dan Allah yang Maha Kudus itulah yang mengasihi saudara dan saya. Allah yang Maha Kudus itu bukan Allah yang tinggal diam di surga dan menyendiri di surga dan tidak peduli dengan keadaan manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini dan membenci semua keadaan, membenci manusia yang berdosa ini yang sudah sangat kotor dan najis di mata Allah. Ternyata tidak, ya. Allah yang Maha Kudus itu Allah yang mengasihi orang berdosa. Banyak kalimat yang kita dengarkan, misalnya Allah itu, yang Allah benci itu adalah dosa-dosa kita. Tapi Allah mengasihi kita sebagai orang berdosa. Ya, kalimat itu saya amini bahwa memang Allah
membenci dosa itu sendiri. Ya, karena dosa itu adalah pemberontakan kepada Allah, melawan Allah. Ya, mengabaikan hukum-hukum Allah itu dosa. Tetapi Allah mengasihi orang berdosa. Dan itu namanya anugerah Tuhan. Itu namanya belas kasihan Tuhan bagi saudara dan saya, orang berdosa ini. Dan ada suatu yang luar biasa, yaitu meskipun Allah membenci dosa-dosa itu sendiri, tapi karena kasihnya kepada orang-orang pilihannya, maka dosa itu telah dilunasi. Hutang dosa telah dilunaskan. Sehingga oleh karya Kristus, ya, pengorbanan Yesus Kristus, maka dosa itu tidak lagi diperhitungkan. Nah, itu poin utamanya. Dosa itu tidak lagi diperhitungkan. Meskipun Allah Allah jijik dengan dosa atau Allah benci dengan dosa, tapi dosa itu dianggap seakan-akan tidak pernah ada. Dosa itu sudah terhapus. Sehingga ada kalimat tidak diperhitungkan. Dilupakan. Dianggap tidak ada dosa itu. Itulah yang luar biasanya. Meskipun saudara dan saya sekarang masih de facto-nya tetap orang berdosa. Secara de facto saudara dan saya tetap orang berdosa. Tapi Allah telah tidak memperhitungkannya. Allah telah melupakannya. Bukan Allah lupa, melupakan. Suatu tindakan sengaja melupakan, menghapus, tidak memperhitungkan. Karena apa? Karena itu adalah kasih karunia-Nya. Bagi saudara dan saya, orang berdosa yang tidak layak. Dan itu karena sudah dibayar lunas oleh karya Kristus di kayu salib. Karena itu karya Kristus di kayu salib itu adalah, boleh dikatakan, pusat daripada seluruh karya Allah di muka bumi ini. Pusatnya adalah Kristus yang disalib. Ya. Nah, inilah satu anugerah yang sangat luar biasa. Oke. Kita lanjut. Jadi sekali lagi, kata saya menyadari itu karena Tuhan yang menyadarkan saya, ya. Saya menyadari bahwa saya adalah orang berdosa. Ini adalah kesadaran juga karena kasih karunia Allah yang menyadarkan, mencelikan Anda bahwa Anda orang berdosa. Jangan saudara pikir semua orang bisa merasa dirinya berdosa. Yes, benar itu. Semua orang bisa menyadari bahwa dirinya orang berdosa. Tapi orang berdosa ini masih bisa merasa dirinya layak di hadapan Allah melalui usahanya dia berbuat baik. Melalui kerja keras dia untuk bisa suci di hadapan Allah. Nah, itu kebanyakan semua orang berdosa ini, ya,
meyakini bahwa dengan dia berusaha hidup suci, dia akan diterima oleh Allah. Tapi kesadaran yang dari firman Tuhan, dari Alkitab, menyadarkan Anda dan saya bahwa kita ini orang berdosa yang hopeless, yang tidak ada harapan. Biarpun berusaha apapun, mau hidup suci, tetap berdosa. Anda mau berusaha meninggalkan dosa-dosa Anda, menyucikan diri Anda, tetap Anda orang berdosa. Saya percaya Roh Kudus itu justru membuka mata rohani saudara dan saya itu dalam hal salah satunya adalah mencelikkan saudara dan saya bahwa kita semua ini tidak mungkin bisa layak karena usaha kebaikan saya untuk layak di hadapan Allah, untuk menyucikan diri di hadapan Allah, untuk berbuat saleh di hadapan Allah. Semua itu kain kotor, semua itu kemunafikan, semua itu ternoda oleh dosa. Saya tidak katakan bahwa kita tidak perlu berusaha untuk belajar berbuat yang berkenan kepada Allah ya. Saya tidak mengatakan itu. Tetapi jangan menganggap bahwa karena usaha Anda bisa diterima oleh Allah. Tidak. Itu bukan pekerjaan Anda. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi Roh Kudus itu menyadarkan saudara dan saya adalah orang berdosa. Tapi yang sudah dikuduskan, dilayakkan, dibenarkan, ya, dikuduskan, dilayakkan, dibenarkan. Ini dikuduskan, dilayakkan, dan dibenarkan ini bukan karena karya Anda. Dikuduskan, dilayakkan, dan dibenarkan ini adalah karya pekerjaan Roh Kudus. Ya. Kata dikuduskan itu bukan bentuk kata aktif, tapi ini pasif. Dikuduskan, dilayakkan, dibenarkan. Luar biasa. Doktrin iman Kristen yang benar tidak menekankan usaha manusia menentukan nasib hidupnya di hadapan Allah. Ya. Iman Kristen justru menegaskan, saudara dan saya tidak mungkin bisa layak karena usaha manusia. Tidak mungkin. Karena itu kita dikuduskan, dilayakkan, dibenarkan. Bukan karena Anda mampu, justru karena Anda tidak mampu. Lalu karya Allah yang mengerjakan itu dalam hidup Anda, sehingga disebut sebagai Anda dikuduskan, dilayakkan, dan dibenarkan. Arti dikuduskan, dilayakkan, dibenarkan itu apa? Dikuduskan itu berarti Anda dipandang kudus. Anda dianggap kudus. Ya. Kenapa Anda dipandang kudus, dianggap kudus? Ya, karena karya Roh Kudus itu. Kenapa? Karena Anda memang tidak kudus. Anda memang berdosa, Anda memang tidak layak. Anda tidak pernah benar dari diri Anda sendiri. Karena itu Kristus yang menggenapi semua untuk membebaskan Anda dari perhambaan dosa. Anda adalah orang-orang yang disebut sebagai hamba dosa. Ya, yang bebas dari kebenaran. Hamba dosa yang bebas dari kebenaran.
yang berhutang, yaitu hutang maut, dan Kristus menggantikan saudara dan saya yang seharusnya dihukum, ya, seharusnya dibinasakan. Kristus yang mengalami maut untuk menggantikan saudara dan saya, sehingga barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia dipandang kudus karena karya Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia dipandang layak karena anugerah Allah melalui karya Kristus. Saudara yang sama sekali dalam keadaan bersalah dipandang benar karena Kristus yang sudah membayar hutang dosa saudara dan saya. Ini suatu karya-karya yang luar biasa. Ya, kita sudah sering mendengar istilah-istilah ini, apalagi kalau sudah ikut stres. Tapi kita jarang merenungkan ini dalam aplikasi hidup saudara dan saya secara nyata. Nah, untuk apa saudara dikuduskan, dilayakkan, dan dibenarkan? Bukan sekedar Anda bisa bebas daripada hukuman kekal. Bukan sekedar Anda bisa masuk surga. Penekanan keselamatan yang sejati bagi orang percaya adalah Anda yang tadinya musuh Allah, Anda yang tadinya putus hubungan dengan Allah, Anda dipulihkan kembali. Relasi Anda dengan Allah yang Maha Kudus itu dipulihkan kembali. Itulah keselamatan yang sejati. Keselamatan yang sejati adalah Anda yang tadinya putus hubungan dengan Allah, Anda yang tadinya musuh Allah, sekarang sudah didamaikan dengan Allah. Anda yang tadinya putus hubungan dengan Allah, sekarang relasinya sudah dipulihkan dengan Allah yang sejati. Inilah anugerah yang luar biasa. Saya seharusnya orang yang nggak layak, saya seharusnya orang yang dibinasakan, saya seharusnya orang yang dihukum dalam hukuman kekal. Saya boleh dibenarkan, saya boleh dikuduskan, saya boleh dilayakkan oleh karya Kristus. Makanya hidup orang Kristen itu adalah hidup penuh dengan ucapan syukur. Dan penuh dengan ucapan syukur itu bukan karena, saya bisa kaya, saya bisa sehat, ya, saya bisa sukses, ya, saya diselamatkan dari kecelakaan, saya lulus ujian, saya dapat jodoh, saya punya anak, saya segala keinginan saya dikabulkan. Bukan itu inti ucapan syukur orang percaya kepada Allah adalah aku yang seharusnya binasa. Aku yang tadinya putus hubungan dengan Allah, sekarang aku boleh didamaikan dengan Allah. Aku yang tidak layak boleh dilayakkan. Aku yang berdosa boleh dikuduskan. Aku yang seharusnya dihukum sekarang dibenarkan. Hidup penuh dengan ucapan syukur. Dan hidup yang penuh dengan ucapan syukur belajar berbuat yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Itulah orang percaya. Hidup penuh dengan pengucapan syukur, dan semua ini karena rumus reform itu sudah jelas. OBG, only by grace. Nah, ini semua oleh karena kasih karunia-Nya. Only by grace. OBG. Ya, ada yang bilang only by His grace. Ya,
Tentunya karunia Allah itu ya dari Allah dong, masa semua karena kasih karunia. Karunia itu dari kita, mah. Ya, yang namanya kasih karunia itu pasti dari Allah. Allah yang sejati. Puji Tuhan. Penekanan berikutnya adalah setelah Anda menerima kasih karunia, maka seringkali ada suatu penekanan yang juga sangat ditekankan oleh teologi reform, yaitu setelah saya diselamatkan, ya, saya menyadari bahwa proses pengudusan itu bisa terjadi, ya. Ada suatu proses pengudusan yang harus yang dilanjutkan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kita ini bukan diselamatkan selesai. Lalu ada yang menyindir kan, seperti yang lalu saya katakan. Oh, orang reform itu mengajarkan semua karena kasih karunia, semua karena kasih karunia. Ya sudah, kalau gitu kita berdosa aja terus. Nggak usah hidup suci, karena semua kasih karunia. Kesucian kita ini sama sekali tidak layak. Perbuatan baik tidak menyelamatkan. Ya sudah, kita berdosa terus aja, karena semua karena kasih karunia. No. Dan saya pernah katakan, itu fitnah. Nah, reform juga percaya dan mengajarkan bahwa di dalam Tuhan memberi anugerah keselamatannya, Tuhan juga meneruskan suatu penggenapan keselamatan dalam hidup orang percaya, yaitu melalui proses pengudusan, alias sanctification. Tetapi satu hal yang kita mungkin juga kurang peka di dalam makna proses pengudusan ini. Karena kita yang sering kali dengar adalah proses pengudusan ini adalah bagian tanggung jawab orang percaya. Ya. Proses pengudusan ini adalah bagian tanggung jawab orang percaya. Jadi, reform juga menekankan tanggung jawab. Benar, itu nggak salah. Cuma kesadaran tanggung jawab ini juga orang reform mungkin kurang peka, ya, atau kurang mendalami masalah tanggung jawab. Nah, sekarang saya di radio RMC sedang membahas topik tentang kebebasan dan tanggung jawab manusia. Kebebasan dan tanggung jawab manusia. Jadi saya seringkali memang ini menjadi perdebatan, ya. Kalau semua sudah ditentukan Allah, di mana tanggung jawab manusia? Wah. Kalau semua adalah kasih karunia-Nya, di mana tanggung jawab manusia? Ya, kalau semua dalam kedaulatan Allah, di mana tanggung jawab manusia? Kalau manusia tidak punya kebebasan, di mana tanggung jawab manusia? Wah, seolah-olah tanggung jawab manusia itu adalah topik besar. Kebebasan itu juga topik besar. Jadi manusia itu harus memiliki kebebasan untuk dia benar-benar dapat mempertanggungjawabkan apa yang dituntut oleh Allah. Bukan semua kasih karunia, semua kasih karunia. Akhirnya manusia tidak bertanggung jawab karena itu semua kasih karunia. Nah, seringkali begitu. Hati-hati. Banyak orang yang sangat menekankan tanggung jawab. Tapi saya melihat justru ini tidak tepat. Pengertian ajaran tanggung jawabnya ini tidak tepat. Nah, karena itu saya menekankan ini. Ya, saya menyadari bahwa proses pengudusan itu bisa terjadi. Itu bukan karena
karya dan kemampuan saya. Perhatikan. Proses pengudusan itu bisa terjadi. Itu bukan karena karya kemampuan saya, karena banyak yang, terutama Arminian ya. Arminian itu kan mengajarkan, oke, kamu pertama diselamatkan itu karena kasih karunia Allah. Ya, kamu diselamatkan itu karena belas kasihan Tuhan. Dan Tuhan Yesus sudah berkarya, memberikan anugerahnya, berkorban di kayu salib, itu adalah anugerah Allah. Tapi selanjutnya itu semua di tangan Anda. Selanjutnya, tanggung jawab Anda yang menentukan. Selanjutnya, kalau kamu tidak sungguh-sungguh setia dan taat kepada firman-Nya, kamu akan binasa. Ya, dan mungkin orang reform sendiri bilang, oh iya, kita juga sama menekankan tanggung jawab itu sebagai bagian kita, tanggung jawab itu. Tapi saya justru menekankan proses pengudusan itu bukan terjadi karena karya dan kemampuan saya. Tetapi karena apa? Semua itu terjadi hanya karena kasih karunia demi kasih karunia. Sekali lagi, saya bukan mau meniadakan tanggung jawab. Ya, hati-hati, jangan difitnah. Saya tidak meniadakan tanggung jawab. Tapi saya mau menekankan prinsip dalam Alkitab yang paling mendasar. Ya, yang lebih mendasari dari masalah tanggung jawab, yaitu Anda bisa mengalami proses pengudusan dan Anda menjalani hidup setelah Anda menerima anugerah keselamatan. Itu proses kehidupan Anda ya setelah pertobatan itu, yaitu proses pengudusan itu hanya terjadi karena kasih karunia demi kasih karunia. Saya lebih menekankan inilah topik iman Kristen yang sejati. Kasih karunia demi kasih karunia. Karena itu saya mau rubah warnanya ya, sebentar. Ini harus dirubah warnanya supaya ada penekanan yang berbeda. Oke. Yes. Saya menyadari bahwa proses pengudusan itu bisa terjadi bukan karena karya dan kemampuan saya, tetapi semua bisa terjadi hanya oleh karena kasih karunia demi kasih karunia. Inilah topik yang sangat penting dalam penghayatan iman Kristen yang benar. Kasih karunia demi kasih karunia. Ya. Nah, karena dari kepenuhannya, perhatikan ini ayat Alkitabnya. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima, perhatikan, karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Ini di ayat mana? Di Yohanes 1 ayat 16. Memang ini berkaitan dengan inkarnasi Kristus. Firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia. Itu topik Yohanes 1 ayat 1 dan seterusnya. Ini berkenaan dengan Kristus. Dan kehadiran Kristus dalam hidup orang percaya, ya, itu dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Perhatikan, kasih karunia demi kasih karunia. Bukan kasih karunia demi titik-titik yang lain. Bukan, kasih karunia demi kasih karunia artinya apa? Tidak ada poin lain yang bisa mengisi kasih karunia demi kasih karunia. Tidak ada unsur lain yang bisa menggantikan kasih karunia demi kasih karunia. Ya, saya kasih kutipan. Kasih karunia demi kasih karunia. Bukan kasih karunia dan tanggung jawab saya. Bukan. Ya, saya sebaiknya menghilangkan ini tanda tanyanya ini. Nah, ini. Kalau orang menekankan tanggung jawab itu adalah bagian saya, maka itu benar kalimat yang kedua ini. Yang benar adalah kasih karunia dan tanggung jawab manusia. Oh. Ya kan? Itu lebih kelihatan keren kan? Ya, keren. Kasih karunia dan tanggung jawab manusia. Tapi saya saya melihat Alkitab tidak mengajarkan kasih karunia dan tanggung jawab manusia. Alkitab mengajarkan kasih karunia demi kasih karunia. Tuh, apakah itu berarti manusia tidak perlu bertanggung jawab? Nah, nanti dulu, sabar. Jangan marah-marah dulu ya, atau jangan nggak terima. Kalau tanggung jawab Anda sepertinya tidak berarti di sini. Enggak, saya tidak katakan bahwa manusia tidak perlu bertanggung jawab. Tapi topik utamanya adalah bukan kasih karunia dan tanggung jawab. Topik utamanya adalah kasih karunia demi kasih karunia. Ini harus konsisten. Jangan, oh iya kasih karunia demi kasih karunia, tapi tanggung jawab kita ini tetap penting. Jangan gitu, tidak ada tetapi. Misalnya, ya kita diselamatkan karena iman. Hanya karena iman, tetapi perbuatan kita juga menentukan. Oh, itu Anda menyangkal statement yang pertama. Kita diselamatkan hanya melalui iman, tetapi perbuatan kita juga menentukan. Loh, itu namanya Anda menyangkali statement yang pertama. Kasih karunia demi kasih karunia, tetapi tanggung jawab itu juga menentukan. Dituntut tanggung jawabmu. Oke, saya harap saudara menangkap. Ya, meskipun ini mungkin tidak mudah. Saya lanjutkan. Kasih karunia demi kasih karunia itu penekanannya justru bukan tanggung jawab, tapi penekanannya adalah karena pemeliharaannya. Ya, pemeliharaan ini topik penting dalam prinsip pengajaran iman Kristen. Pemeliharaannya. Ya, kalau tadi saya menekankan kasih karunia demi kasih karunia, itu sangat sinkron dengan pemeliharaannya, bukan sinkron dengan faktor tanggung jawab yang menentukan. Bukan, yang menentukan itu pemeliharaannya. Ya, itu saya lanjut dengan poin ini, yaitu yang terkenal dengan providensia Allah. Sekali lagi, saya bukan mau mengabaikan tanggung jawab. Saudara jangan salah paham. Ya, jangan curigation. Negative thinking. Enggak, jangan. Saudara, Alkitab dengan Alkitab, ayat-ayat Alkitab itu tidak saling berkontradiksi. Kalau sudah menekankan kasih karunia demi kasih karunia, ya sudah, itu namanya kasih karunia. Kalau sudah menekankan kita dibenarkan hanya melalui iman, bukan melalui usaha perbuatan
kebaikanmu, bukan, tapi hanya melalui iman. Ya sudah, hanya melalui iman. Apakah itu berarti lalu perbuatan kita boleh sembarangan? Tidak. Apakah itu berarti tanggung jawab manusia hilang? Tidak. Tapi poin utamanya adalah kasih karunia. Poin utamanya kasih karunia itu karena pemeliharaannya, providensia Allah. Saya mempelajari kebenaran-kebenaran ini, saya renungkan. Saya dapat banyak pencerahan dari ajaran-ajaran reform yang luar biasa ini. Ya, providensia Allah itu menekankan apa? Pemeliharaannya. Semua karena pemeliharaannya. Kalau Tuhan tidak pelihara, habis. Saudara dan saya habis. Saudara mau hebat dalam tanggung jawab Anda tanpa pemeliharaan Tuhan. Mana mungkin? Mana mungkin Anda mampu bertanggung jawab tanpa pemeliharaannya? Renungkan kata-kata providensia Allah ini. Ini teologi yang sangat dalam pengajaran reform. Providensia Allah. Ini benar-benar berita Alkitab yang sangat-sangat inti, ya, sangat-sangat penting. Semua dalam pemeliharaannya. Pemeliharaannya itu bukan sekedar, oh kayak saudara dan saya memelihara binatang pemeliharaan begitu. Tapi akhirnya kalau binatangnya sakit, saudara nggak mampu menyembuhkan, akhirnya mati, itu di luar kemampuan pemeliharaan Allah. Tidak, pemeliharaan Allah itu di dalam kesempurnaan kuasa Allah dan kedaulatan Allah. Menetapkan segala sesuatu, semuanya terjadi sesuai dengan rencananya yang sempurna. Itu providensia Allah. Semua terjadi sesuai dengan rencana Allah yang sempurna. Itu providensia Allah. Jadi bukan sekedar dipelihara, kalau mati ya sudah. Enggak, dipelihara sampai genap seluruh rencana Allah yang berdaulat dan sempurna. Itu providensia Allah. Jadi kalau saudara memahami kebenaran ini, bagaimana mungkin manusia bisa bertanggung jawab di luar providensia Allah, di luar pemeliharaan Allah. Saya harap saudara sudah menangkap kebenaran ini. Oke. Nah, poin selanjutnya, yaitu saya menerima bahwa kekudusan Allah itulah yang seharusnya menjadi standar acuan dalam hidup baru saya. Ya, jadi poinnya begini. Kalau semua kasih karunia Allah, lalu kekudusan Allah itu buat apa? Ya, bukankah semua kasih karunia Allah? Ya sudah, ya semua terserah Allah. Ya, jadi ya biarkan aja Allah yang bekerja. Saya tidak perlu untuk berjuang, saya tidak perlu untuk belajar berbuat yang terbaik. Ya, serahkan aja semua sama Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bertindak, Tuhan yang memelihara. Serahkan aja semua sama Tuhan. Jadi saya tidak perlu belajar berbuat yang terbaik. Tidak, itu namanya fatalisme. Kalau Anda lalu, oh semua karena pemeliharaannya, semua sudah ditetapkan Allah, semua dalam kedaulatannya, ya sudah terserah Allah aja, pokoknya gua mau dosa ya dosa, gua mau berzina ya berzina, gua mau kotor ya kotor. Enggak. Justru
providensia Allah itu menyadarkan dan memurnikan Anda dan saya untuk itu tadi, punya kesadaran. Dan disadarkan bahwa kita ini orang yang berhutang, sehingga kita tidak bisa, ya kayak tadi reaksi tadi itu, oh Tuhan sudah memberikan saya kasih karunia, ya sudah saya berdosa terus saja. Itu bukan orang yang menerima kasih karunia Allah. Orang yang menerima kasih karunia Allah itu orang yang sudah disadarkan hati nuraninya, diinsyafkan, dicelikan hati nuraninya. Sehingga apa? Hidupnya tadi saya bilang, hidupnya penuh dengan ucapan syukur kepada Allah. Hidup orang percaya adalah pengucapan syukur kepada Allah. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, ibadah yang sejati itu, persembahan korban yang sejati itu adalah korban syukur kepada Allah. Itu korban. Korban syukur kepada Allah itu adalah hidupku aku persembahkan sebagai syukur kepada Allah. Hartaku aku persembahkan sebagai syukur kepada Allah. Segala pikiran, tenaga, karya-karyaku aku persembahkan sebagai syukur kepada Allah. Karena ini semua kasih karunia-Nya. Nah, di dalam proses pengudusan ini, saya harus punya standar dalam hidup saya. Karena kalau tanpa standar, saya tidak tahu arah saya kemana. Jadi cara Tuhan juga menyadarkan, menginsyafkan Anda dengan memberikan inilah standarnya, inilah acuannya, kekudusan Allah. Makanya kata-kata dikuduskanlah namamu itu berkaitan dengan suatu standar atau acuan di dalam arah hidup saya yang dibaharui dalam proses pengudusan. Tanpa standar saya tidak tahu saya mau kemana. Tanpa acuan saya tidak tahu arah saya harus kemana. Tuhan memberikan saya standar dan acuan. Tapi tetap semua dalam pemeliharaannya. Semua dalam kasih karunia-Nya. Semua dalam tuntunan bimbingan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Ya. Oke. Untuk terus-menerus diperbaharui. Hidup saudara dan saya terus-menerus diperbaharui. Anda dan saya bukan mandek berhenti. Setelah menerima anugerah Tuhan, oh penuh sukacita lalu selesai, saya sudah hidup kembali kepada dunia. Tidak. Kita terus-menerus diperbarui. Tidak pernah selesai seumur hidup. Sampai detik kematian. Ya. Jadi ini namanya proses pengudusan. Ini yang namanya sanctification. Ini yang namanya progressive sanctification. Terus-menerus diperbarui, diingatkan, diinsyafkan, ditegur, dikoreksi, ya, untuk koreksi diri, untuk mawas diri, untuk sadar diri, untuk belajar pikul salib, belajar menyangkal diri, belajar hidup makin dekat sesuai dengan firman-Nya. Ini. Ya, makin diperbarui, makin terus-menerus diperbarui dengan standar apa?
serupa dengan Kristus. Karena kehadiran Kristus di dunia ini untuk menjadi suatu standar patokan, inilah satu contoh kebenaran yang sejati. Nah, meskipun memang Paulus pernah bilang, ikutilah teladanku. Kita juga meneladani iman-iman tokoh-tokoh yang di dalam perjanjian Allah, ya, tokoh Musa, tokoh Abraham itu menjadi menjadi teladan bagi kita. Tapi itu intinya bukan kita meniru tokoh itu, salah. Acuannya bukan tokoh itu, karena mereka juga orang berdosa. Paulus juga orang berdosa. Jadi intinya keteladanan orang percaya itu adalah Kristus. Karena tokoh-tokoh itu pun berorientasi kepada Kristus. Salah kalau Anda mau meneladani manusia itu sebagai standar. Anda akan kecewa. Dan Anda kalau memakai manusia sebagai standar, Anda justru akan meniru dosa-dosanya dia, kan. Coba Daud dijadikan standar. Berarti Daud kan berzina dengan Batsheba. Ya udah, itu standar saya. Saya pun juga boleh berzina. Karena Daud juga berzina. Abraham ambil Hagar. Iya kan? Karena ragu-ragu dengan perjanjian Allah. Ya udah, saya boleh ambil Hagar. Hagar-hagar yang lain. Ya. Tidak, itu bukan standar. Standar kita adalah Kristus. Karena semua tokoh-tokoh itu acuannya adalah kepada Kristus. Mereka jatuh bangun. Rasul Paulus pun juga mensharingkan betapa dia jatuh bangun dalam kehidupannya. Maka bisa menjadi seperti sekarang ini adalah karena kasih karunia, demi kasih karunia. Bukan karena kehebatan saudara dan saya. Bukan karena kita ini orang yang sudah luar biasa sekali. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, kita ini diubahkan terus-menerus ini. Makin serupa dengan Kristus. Nah, perhatikan, dalam nilai-nilai yang paradoks. Ini beberapa kali saya juga sudah sharing. Tapi saya senang untuk terus menekankan kebenaran-kebenaran ini. Karena sering dilupakan, meskipun sudah tahu dilupakan. Ya. Karena itu saya juga menekankan kembali. Nilai paradoks. Anda diubahkan terus-menerus dalam nilai paradoks. Artinya, Anda jangan keliru dalam proses diubahkan dari hari ke hari. Karena di dalam proses diubahkan dari hari ke hari ini, banyak orang Kristen yang mengandalkan, tanpa sadar ya, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Mengandalkan kesalehannya, mengandalkan karya-karyanya, mengandalkan usaha dia untuk boleh berkenan kepada Allah. Tanpa sadar, dia sudah terjebak dalam usaha-usaha mengandalkan kekuatan diri sendiri, bukan karena kasih karunia demi kasih karunia. Kalau kita mengamini kata-kata kasih karunia demi kasih karunia, saya sama sekali tidak bisa mengandalkan diri saya, kekuatan saya, kehebatan saya, kesalehan saya, kerja keras saya. Tidak, itu bukan andalan sama sekali. Semua itu karena kasih karunia demi kasih karunia yang mengubahkan hidupku, menyadarkan aku, menginsyafkan aku
Dan semua itu dalam nilai-nilai yang paradoks. Ini salah satu indikatornya adalah nilai-nilai paradoks itu terjadi dalam kehidupan orang percaya. Yaitu apa? Aku makin diubahkan, aku makin menyadari betapa bobroknya hidupku di hadapan Allah. Aku makin diubahkan, aku makin menyadari betapa brengseknya aku, betapa tidak layaknya aku di hadapan Allah. Aku makin mendekati kekudusan, aku makin dibukakan, aku orang berdosa. Dan semua bukan karena kebaikanku, tapi semua karena kasih karunia Allah. Itulah nilai paradoks. Jangan, oh saya sudah lebih saleh, saya sudah lebih bisa mengendalikan diri saya sudah tidak lagi kepelacur, saya tidak lagi berjudi, saya tidak lagi korupsi, saya sekarang belajar setia dalam persepuluhan. Kalau Anda mengandalkan hal-hal seperti itu, Anda mirip seperti orang Farisi dengan suatu kejadian yang diceritakan Tuhan Yesus tentang Farisi dan orang pemungut cukai. Di mana orang Farisi ini memamerkan segala kesalehan dia yang dia sudah karyakan dalam hidupnya. Aku mengucap syukur kepada Allah. Aku bukan orang pezina, bukan pencuri, bukan pembunuh. Aku bersyukur kepada Tuhan. Ya, aku memberikan persepuluhan. Ya, aku menghormati orang tua dan sebagainya. Dan aku bersyukur aku tidak seperti pemungut cukai yang brengsek ini. Ya, kata-katanya tidak persis seperti itu. Tapi spiritnya itu seperti itu. Membanggakan diri, membanggakan kesalehannya, membanggakan prestasi-prestasi dia. Lalu menjelekkan itu si pemungut cukai ini, brengsek ini. Puji Tuhan aku nggak seperti dia. Ini sama sekali tidak ada nilai paradoks dalam proses pengudusannya. Tapi pemungut cukai itu justru berdiri jauh-jauh, tidak berani menengadah ke atas dan mengatakan, ampuni aku, orang yang berdosa ini. Orang yang makin didekatkan dengan kekudusan Allah, orang yang makin menyadari ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Dan semua nilai paradoks itu harus sesuai dengan firman-Nya. Bukan paradoks hasil karya imajinasi manusia, tetapi sesuai dengan firman-Nya. Makanya semua orang Kristen harus kembali kepada firman-Nya, back to the Bible, belajar baik-baik firman-Nya. Jangan merasa saya sudah tahu, tidak perlu belajar lagi, sombong amat kamu. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya ini boleh membangun iman kita di dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita